Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukses selalu dimanapun teman-teman berada. Tanpa terkecuali sahabat setiaku, subscriberku, dimanapun kalian berada. Semoga di hari ini teman-teman selalu diberi kesehatan dan selalu diberikan keselamatan dan diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan setiap pekerjaan ya. Oke, buat teman-temanku, subscriberku yang pastinya saat ini masih menunggu-nunggu konten yang selalu saya bagikan, dan insya Allah di kesempatan hari ini saya akan berbagi ilmu tentang pemasangan mesin diesel ya di perahu nelayan dengan ukuran lunas panjang sekitar 7 meter lebih dan buka lebar perahu 2 meter, dan untuk mesin kita menggunakan mesin 36 PK dibantu gearbox dan menggunakan as dan kipas yang digunakan ukuran kipas 1921, dan untuk ukuran as panjang kita menggunakan, karena gearboxnya 3106, kita menggunakan as panjangnya sekitar 1,5 inch ya. Nah ini. Nah oke, buat teman-temanku yang pasti saat ini teman-temanku dimanapun kalian berada, kemungkinan yang ingin belajar dalam pembuatan perahu kayu, ayo kita sama-sama belajar dan sama-sama sharing, kita berbagi ilmu dan pengalaman tentang pembuatan perahu kayu tradisional, dan sesama tukang perahu kayu yang kemungkinan di luar sana yang banyak memiliki ilmu, ayo kita sama-sama berbagi dan komen di kolom komentar, dan sama-sama kita membantu teman-teman saudara kita yang saat ini masih bergendala, yang ingin tahu belajar dalam pembuatan perahu kayu ya. Karena setiap ilmu kalau kita berbagi dengan ikhlas, kalau kita intinya selalu membantu sesama, insya Allah kita akan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala, dengan amal yang nantinya di akhirat ataupun di dunia bisa akan merasakan ya. Nah oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, silahkan like, comment, dan share, dan subscribe juga channel ini dibantu, dan semoga channel bisa berkembang, dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru di channel ini. Oke, di video ini kali ini saya akan berbagi tentang peletakan gearbox dan cara setting pemasangan gearbox. Di video saya kemarin sebelumnya, proses pengeboran pemasangan sarung as, di pemasangan sarung as dan pemasangan fondasi selalu saya bagikan ya. Silahkan tonton video-video saya. Nah di situ pasti ada ilmu yang bisa teman-teman dapat ya. Nah oke. Nah ini teman-teman, ini kita kedudukan dulu, kita pasang gearboxnya. Sebelumnya kita setting jarak antara as ini, karena kita belum menggunakan bohol ya. Ini namun kita setting dulu untuk jarak bohol teman-teman ya. Nah untuk kepanjangan bohol seperti biasa, panjang bohol setidaknya 20 cm ya. Nah ini jarak 20 cm kepanjangan bohol. Jadi minimal as ini kita tempatkan di lurus ini ya. Nah, di pas ini nanti ujungnya teman-teman ya. Nah di sini untuk ujung as ini sudah pas ujung as antara jarak dari kopel ke ujung as di bohol teman-teman ya. Nah namun ini masih belum tepat, namun kita coba ukur pas ya. Nah kurang lebih nanti jaraknya seperti, nah ini teman-teman ya. Nah ini antara jarak gearbox dengan as ya. Nah di tengah-tengah ini nanti ada bohol teman-teman ya, dengan ukuran bohol 1,5 inch, karena ini menggunakan as yang cukup besar. Nah ya, untungnya kita menggunakan as seperti ini, tidak mudah mesin getar ya. Jadi semakin besar as semakin bagus, dan untuk ukuran as disesuaikan dengan besar gearbox ya. Jadi kalau untuk as ukuran 1,5 kita menggunakan gearbox yang 3106 ya. Untuk 16A bisa 16A bisa 3106 juga bisa ya.
Dan untuk as yang lebih kecil dari ini kita menggunakan gearbox yang ukuran 2,5, yang kecil dari ini teman-teman ya. Nah, untuk jarak sebelumnya sudah saya mal. Nah, oke teman-teman, ini jarak yang akan kita pasang. Nah, ini coba kita jauhkan ya. Nah, ini sudah saya tandai sebelumnya, ini jaraknya. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini jarak antara mesin ke gearbox ya. Nah, di sini jarak gearboxnya, jarak mesin ke gearboxnya dari lubang kopol ke lubang mesin. Nah, ini oke, kita ukur karena ini menggunakan karet padi teman-teman ya, dan menggunakan seperti ini, sambung seperti ini, kita kasih jarak sekitar 10 cm ya. Nah, ini antara sisi, oke, mohon maaf teman-teman ya, kita susah karena kita pegang HP. Nah, antara sisi ini dengan sisi ini itu 10 cm ya, dengan yang ini teman-teman ya, dengan yang ini itu 10 cm. Jadi nanti untuk memasukkan tangan di sini agak sedikit mudah ya untuk kita proses pembautan ya. Nah, itu usahakan 10 cm, 11 cm ya. Nah, namun di jarak antara kaki gearbox ke kaki mesin, nah di sini sudah saya beri tanda sebelumnya teman-teman ya. Hasilnya nanti kurang jauh, tidak lebih jauh, akan seperti biasa. Nah, oke teman-teman, coba kita ambil siku-siku berapa jarak antara kaki ini. Ini antara lubang baut gearbox dengan lubang baut mesin. Ini cuman mal ya. Nah, kita beri jarak teman-teman ya. Nah, dari yang sini kita ukur dari yang ini ya, dari yang ujung lubang ini. Nah, untuk panjang siku-siku ini 30 cm teman-teman ya. Kita tidak mengambil meteran. Nah, ini sudah 30 cm. Nah, ini 30 cm, kita beri tanda ya. Nah, kurang lebih 11 cm teman-teman. Nah, ini 11 cm ya, mohon maaf agak sedikit kurang jelas ya teman-teman ya. Oke, kita perjelas. Nah, ini jaraknya ini 30 disambung ya, ini 11 berarti 41 cm teman-teman ya. Nah, ini jaraknya mau kita ambil rehel seperti ini teman-teman. Oke, nah kita ambil rehel seperti ini. Namun di sini sudah saya tandai ukuran jarak antara mesin dengan gearbox ya, dengan jarak bohel ataupun di sini sudah saya beri tanda juga. Di sini ada garisan teman-teman ya. Nah, ini lubang. Di sini mentok. Nah, ini teman-teman. Di sini pas ujung bohel kita beri tanda di sini. Di sini pasnya. Jadi posisi as nanti jaraknya seperti ini karena di sini nanti ada bohel teman-teman ya. Oke, semoga teman-teman bisa paham dan mengerti apa yang saya jelaskan. Tapi saya rasa bagi teman-teman yang sudah memiliki perahu pasti paham dengan apa yang saya jelaskan ya. Nah, semoga teman-teman bisa mengerti. Dan untuk jarak di ujung bagian belakang as panjang di ujung sana ya, yang di baling-baling belakang itu paling pendek 50 cm bagian belakang, bagian baling-baling ya. Nah, itu paling pendek nanti disimpan di belakang pas di baling-baling 60 cm atau 50 cm. 50 paling pendek, standarnya itu 65 atau 70, tapi disesuaikan dengan ukuran as panjangnya ya. Kalau as panjangnya besar 1,5 inch tidak apa-apa, itu jarak 70 cm. Itu lebih bagus teman-teman ya. Nanti perlu agak sedikit larinya agak sedikit lumayan ya. Nah, ini saya menggunakan 1,5, jadi untuk panjang di belakang sekitar 65 cm sudah layak. Nah, untuk di bagian depan koker kita gunakan seperti ini ya. Oke, nanti setelah kita center baru kita kunci di sini teman-teman ya. Nah, jadi tidak sarung as ini tidak bergeser ya di saat mulai beroperasi mesinnya, jadi dia tidak bergeser ya, sudah tetap dalam senteran ke sini ya.
Nah, ke sini ujungnya, jadi tidak bergeser. Oke teman-teman, itu saya gambarkan sekilas teknik pemasangan gearbox ya. Nah, sekali lagi saya jelaskan juga untuk jarak tinggi dan rendah ini kan belum kita paskan teman-teman ya. Ini masih coba kita. Oke, mohon maaf bila agak sedikit goyang ya, tidak menggunakan tripod namun HP kita pegang teman-teman ya. Nah, ini kita coba center. Kalau yang ukuran tadi semoga teman-teman bisa paham ya dengan gearbox yang kita gunakan di sini. Nah, ini ada mereknya teman-teman ya. Nah, ini 06 teman-teman ya. Nah, ini 06. Di sini ada 3106 teman-teman ya. Nah, oke, di sini coba kita center. Nanti posisi gearbox ini akan kita coba turunkan ya ke bawah. Nah, oke. Nah, seperti teman-teman ya. Ini kopel gearbox masih di atas, sedangkan ujung as masih di bawah. Nah, ini coba kita turunkan posisi gearbox ke bawah ya. Kita buang bagian pondasi di bagian bawah sini teman-teman ya. Nah, di bagian sini. Namun sebelum kita buang terlebih dahulu kita beri tanda teman-teman ya. Nah, untuk beri tanda, jadi jangan sampai bergeser tepat ya. Nah, kita beri tanda garisan di pinggir, garisan di sini kita beri tanda. Nah, untuk ini, untuk di as semoga teman-teman bisa paham. Nah, untuk di ujung as juga diberi tanda ya. Nah, di garis bagi tengah. Nah, di garis bagi tengah ini teman-teman ya. Nanti di garis bagi tengah, atau di sini di bagi tengah. Jadi berapa senti jarak kopel atau gearbox dengan as yang turun ya teman-teman ya. Oke, cukup sulit kita mengambil gambarnya. Tapi insya Allah saya akan berusaha memberikan ilmu tutorial dalam pemasangan teknik penyeteran gearbox. Nah, semoga bisa jelas. Oke. Mohon maaf. Nah, ini sudah saya garis teman-teman. Ini sudah saya garis, jadi dibagi dua ya. Jadi sisi atas dengan sisi bawah kita bagi dua. Ini 4 cm, jadi 2 cm simpan di sini. Dan jarak ini juga kita simpan. Nah, di sini itu ambil bagi dua. Nah, jadi diukur antara lubang ini teman-teman dengan lubang ini dengan di tengah sini teman-teman ya. Jadi berapa senti yang akan turun kopelnya teman-teman. Nah, itu kan jauh teman-teman ya. Nah, itu harusnya ini tepat di tengah-tengah ujung ini. Nah, jadi as ini kita simpan di tengah-tengah lubang ini teman-teman, dengan ukuran yang sama 1,5 inch ini ya. Ini besar as ini 1,5 inch, jadi sama dengan yang ini. Nah, untuk senteran menentukan miring dan datarnya mesin gearbox kita menggunakan siku-siku. Oke ya. Oke teman-teman, semoga bisa dimengerti video saya kali ini. Nah, agak sedikit blur ya teman-teman ya. Nah, itu settingannya teman-teman ya. Nah, itu settingannya. Kita siku-siku di bagian atas ini, poli ini teman-teman ya. Nah, piring poli disiku dengan lurus dengan as yang di belakang. Nah, itu di bagian kita center bagian sisi atas. Di bagian sisi samping begitu juga sama. Nah, di bagian sisi samping begitu juga sama. Nah, oke teman-teman. Oke, mohon maaf ya, kita agak sedikit goyang-goyang nih teman-teman, tidak menggunakan tripod dan ya tidak menggunakan alat ya untuk HP, cuman kita menggunakan hanya tangan ya, kita pegang HP teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Ini sudah untuk kemiringan. Nah, untuk kemiringan sudah hampir maksimal teman-teman di siku gini ya. Jadi ikuti saja kemiringan di saat kita membuang di sini. Nah, jadi lurus aja teman-teman ya. Di sini kita buang lurus saja.
ya diturunkan berapa senti. Ini perkiraan kurang lebih sekitar 3 cm setengah ya. Gearbox ini turun ke bawah, teman-teman. Jadi gearbox ini turun ke bawah, jangan kita mainkan as cukup kita matikan di sini, teman-teman ya. Ini tidak bisa goyang lagi, cukup kita penyenteran di depan di gearbox. Jadi yang kita mainkan gearbox, turun gearbox ya. Oke teman-teman, itu videonya ya. Jadi ini posisi gearbox yang akan kita turunkan. Nah, untuk as panjang kemarin lupa, untuk ukuran ini kita menggunakan panjang as sampai ke belakang kurang lebih 2 meteran ya, 2 meter 30 ya, minimal panjang asnya 2 meter 30 ya untuk ukuran lunas segini. Nah, ini jarak pondasi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lebih jelasnya, nah ini dari depan kita penyenterannya. Nah, ini ambil tengah. Nah, center itu bagian linggi depan itu teman-teman ya. Nah, ini lurus ke belakang teman-teman. Nah, coba. Nah, begitu. Jadi jangan sampai posisinya dia seperti begini teman-teman. Letak gearbox harus lurus, sesuaikan dengan ukuran as ke bagian belakang. Oke, itulah penjelasan buat teman-teman ya. Oke, buat teman-teman, baiklah, kemungkinan videonya untuk teknik peletakan kopel, penyetingan gearbox ya, kalau kami disilang ini kopel teman-teman ya, bisa mundur maju, bahasanya gearbox ya, bisa mundur maju. Oke, penempatannya dengan mudah-mudahan bisa teman-teman ambil ilmunya ya, walaupun sedikit, tapi insya Allah bisa teman-teman paham dan mengerti dari narasi dan apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir di video kali ini. Nah, buat teman-teman silakan komen di kolom komentar. Kalau saya bisa bantu, saya akan bisa bantu ya, saya jawab. Nah, sebisa saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Intinya saya hanya bisa berbagi semampu saya. Saya juga masih pemula, masih belajar dalam proses pembuatan perahu kayu tradisional, teman-teman. Terima kasih atas yang selama ini saya mendukung saya dalam berkarir, dalam membuat video-video, dalam berbagi ilmu di YouTube ya, di membuat konten. Terima kasih teman-teman yang selalu hadir dan telah menonton videonya sampai full durasi. Saya hanya bisa berdoa semoga kebaikan teman-teman selalu dibalas oleh Allah SWT, dan teman-teman selalu diberi kemudahan dalam setiap menjalankan pekerjaan dan selalu berikan keselamatan ya. Oke, ditunggu video-video saya selanjutnya untuk tahap membuat perahu kayu dan tahap kita penyetingan kopel, pemasangan gearbox ya. Oke, di video selanjutnya kita akan pasang kopelnya, bagaimana hasilnya nanti. Setelah itu baru kita step by stepnya pemasangan mesin. Jadi biar teman-teman itu paham dan mengerti dari satu ke satu pekerjaan yang saya bagikan. Oke, terima kasih. Ucapannya sehat selalu, salam buat keluarga, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Oke.